wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah sudi mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Yang mana sebenarnya kegiatan kita ini bukan secara online, melainkan kita bertatap muka secara langsung. Namun, karena banyak kendala yang terjadi pada saat sekarang, yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung, nah, untuk itu kita melakukan konferensi kasus ini secara online. Nah, untuk itu sebelum kita memulai kegiatan ini lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk itu sebelum saya membuka kegiatan ini, ada baiknya kita mendengarkan sepatah dua patah kata yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah SMA 6 Kota Jambi kepada Bapak Dermawan. Saya persilahkan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Dermawan SPD MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 di sini. Terutama saya berterima kasih kepada guru BK, kepada jajaran-jajaran yang lainnya, serta murid-murid yang telah ikut berpartisipasi untuk melakukan kegiatan ini. Semoga dengan adanya kekurangan kita seperti ini, bahwa melaksanakan melalui sistem daring tidak akan menyurutkan semangat kita untuk melakukan kegiatan ini. Dan semoga kalian di luar sana tetap jaga kesehatan, karena wabah ini memang sedang berbahaya. Dan saya akhirilah, semoga lancar dan bermanfaat bagi SMA kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada guru BK. Nah, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dermawan yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya saya sendiri akan nama saya Mary Susanti, bisa dipanggil Mary. Di sini saya selaku moderator dan juga pemandu acara pada kegiatan hari ini, dan di sekolah SMA 6 Kota Jambi saya adalah sebagai konselor sekolah. Nah, untuk itu bukan hanya saya memperkenalkan diri, melainkan di sebelah saya ada wali kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Suciana sebagai selaku wali kelas di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Kemudian akan dilanjutkan dengan selaku psikologi. Ya, saya silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Adira, MPSI dari Universitas Jambi. Sekarang saya memenuhi undangan dari kepala sekolah, guru BK, dan serta wali kelas. Nah, di sini saya mengikuti kegiatan ini karena memenuhi undangan. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu guru BK Ibu Mary. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Selanjutnya, tidak luput siswa-siswi saya untuk memperkenalkan diri. Dipersilahkan siswa saya yang pertama untuk memperkenalkan diri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Puspitasari. Saya selaku ketua kelas di kelas 7A.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti. Saya siswa SMA Negeri 6. Di sini saya di kelas 7A, yaitu sebagai sekretaris. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk perkenalan kita pada kesempatan ini. Apakah rekan-rekan serta siswa-siswi saya sepakat untuk kita memulai kegiatan kita pada hari ini? Ya, silakan. Siap. Nah, adapun tujuan pertemuan kita pada kali ini ialah kita akan mengadakan konferensi kasus di mana kita akan membahas permasalahan yang sekiranya akan terjadi, bahkan telah terjadi di sekolah kita tercinta ini. Guna nanti kita menemukan titik terang bagaimana cara menghentikan atau menghambat terjadinya permasalahan ini, dan permasalahan ini bisa menghambat perkembangan belajar dari siswa kita. Diharapkan rekan-rekan sekalian bisa menyampaikan aspirasi, informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan saya mengerti. Apakah mengerti? Mengerti, siap. Ibu ya. Nah, untuk itu sebelum saya masuk kepada tahap kegiatan kita, apakah dari rekan-rekan serta siswa saya ada yang ingin menanyakan perihal tujuan kegiatan kita pada hari ini? Saya dulu, Bu. Apakah kegiatan kita ini sistem caranya berpendapat itu ditunjuk atau sesuai keinginan sendiri, Bu? Sistem kita pada hari ini, nanti saya akan memberikan tema yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk cara memberikan pendapat ataupun menanyakan, kita boleh mengacungkan tangan, dan saya selaku moderator akan mempersilahkan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pendapat. Ya, siap, Bu. Apakah baiklah. Apakah ada lagi yang ingin menanyakan perihal tujuan kita melakukan kegiatan ini? Mungkin yang lain. Bagi anak-anak murid, apakah ingin bertanya? Apakah ada? Saya rasa cukup, Bu. Nanti mungkin setelah dijelaskan apa itu konflik kasus dan apa itu temanya, mungkin dari tema itu kami menemukan ide-ide untuk bertanya jika kami tidak ada yang seperti. Untuk sekarang saya rasa udah cukup paham, Bu. Nah, baik. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar ya ke depannya. Ya, Bu. Amin. Nah, untuk itu ini saya akan menekankan beberapa faktor yang harus kita jaga dalam konferensi kasus yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu kita harus merahasiakan semua bentuk informasi yang kita dapatkan dalam kegiatan hari ini. Kita tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang apa-apa saja yang kita dapatkan pada kegiatan ini. Dalam kegiatan kali ini, bila mana kita mengetahui suatu informasi, kita harus menyampaikannya. Dan selanjutnya, kita harus rela dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ya, secara sukarela, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, saya minta kepada rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Nah, dan yang terakhir, kita harus menjaga kenormatifan, di mana kita tidak boleh berbicara yang melanggar norma-norma yang ada di negara kita. Siap. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu.
Nah, selanjutnya ada pun fokus permasalahan kita pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang bullying, di mana bullying ini sangat berdampak negatif bagi siswa-siswa kita yang terkena bullying tersebut, di mana dia akan merasa gaul dan merasa sangat rendah teman-teman yang lain. Untuk itu, saya persilahkan bagi rekan-rekan beserta siswa saya untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bullying tersebut. Ya, mungkin saya dulu, Bu. Saya akan jelaskan, Bu. Sebelumnya, maaf, ada beberapa di sini yang tidak nampak di dalam kamera. Apakah sedang susah sinyal? Halo? Apakah dengar suara saya, audien? Alhamdulillah di handphone saya atau di HP saya ini. Ya, dengar Pak. Ini wali Ya, saya dengar Pak. Wali kelas? Gangguan, Pak. Wali kelas Susiana, apakah mendengarkan? Iya, saya mendengar. Guru BK, konselor kita, Ibu Mary. Saya mendengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kepala sekolah sangat berperan penting untuk SMA kita sendiri supaya terjauh dari namanya bully. Saya sudah lihat di lapangan bahwa sekarang yang namanya bully atau bullying itu sudah marak di dunia pendidikan. Apalagi banyak terakhiran ini bahwa berita-berita telah mengangkat ada beberapa sekolah yang telah terjadi bully. Itu maupun dari muridnya maupun segala aspeknya. Lalu sini saya jelaskan sedikit, bully yaitu suatu tindakan seseorang atau lebih kepada seseorang sehingga korban tersebut dapat berdampak negatif. Nah, di sini kalian anak-anak dan kalian semua jajaran sini harus tahu bahwa bully ini terdapat dua sisinya. Pertama dari sisi verbal dan non-verbal. Di sini verbal sudah kita ketahui bahwa seperti menghina, yang kita tahu body shaming ya anak-anak, body shaming, menghina bentuk tubuh atau segala sesuatu kepada korban tersebut. Lalu ada nonverbal. Di sini nonverbal sudah lari ke arah fisik, seperti pemukulan, perkelahian seperti itu. Ya mungkin ada dari guru BK atau dari ibu psikolog bisa memberi lagi penjelasannya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf karena jaringannya mungkin kurang kuat atau gimana, soalnya lagi ada gangguan ya. Sama. Baik, saya ulangi lagi. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari ilmu jiwa, mental, serta psikologis kita, ya nak ya. Nah, psikologi ini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, telah disampaikan kepada Bapak Sekolah bahwa bullying ini di Indonesia ini kasus yang sangat-sangat viral, yaitu pada tahun 2013 hingga kasus bullying ini sampai pada zaman sekarang atau 2020. Nah, jadi anak-anak sekalian perlu ketahui bahwa bullying ini terdapat dari perguruan tinggi, lalu ke SMA, SMK, SMP, lalu bisa bahkan jadi di kasus di SD, sekolah dasar. Iya. Seperti itu ya. Nah, jenis-jenis bullying ini ada verbal, fisik, relasional, atau cyberbullying. Nah, kalau fisik, ia menggunakan kontak fisik, yaitu ketika seseorang membuli korban, ia memukul, mendorong, menendang, atau menghancurkan barang-barang milik korban. Ya. Nah, lalu contoh dari fisik ini, misal ada anak-anak sekalian yang berbentuk badannya gemuk. Lalu sang pembuli ini mendorong, memukul, serta menghina. Nah, itu termasuk bullying ya, nak ya. Iya, Bu. Kemudian ada jenis bullying verbal. Nah, jenis bullying verbal ini adalah
tindakan yang mengarah pada perkataan yang melecehkan, menghina, dan serta merugikan korban. Ya nak, komentar-komentar yang tidak pantas yang dia lontarkan itu termasuk verbal bullying. Nah, tujuannya untuk menyakiti dan merendahkan korban. Jadi, verbal ini berbahaya, berbentuk lisan dan perkataan kita, ya. Kemudian ada jenis bullying secara psikologis dan sosial. Nah, bullying secara psikologis dan sosial ini termasuk menyebarkan humor. Humornya ini yang berlebihan, membuat seseorang dikucilkan ataupun menjauh dari orang lain dari kelompoknya. Seperti bullying yaitu menghasut teman. Nah, itu termasuk bullying lah ya, tidak boleh dilakukan. Dan mengucilkan teman kita. Contoh, teman kita bisa tapi kita mengatakan mereka tidak bisa karena mereka bodoh. Nah, itu termasuk mengucilkan yaitu bullying. Bullying secara psikologis dan sosial. Kalau sosial, Ananda itu seperti bullying itu menghasut teman supaya teman Ananda tidak ditemani oleh teman satu kelas. Itu termasuk bullying, nak ya. Ya, lalu ada bullying yang sering ditemukan pada zaman sekarang ini yaitu bullying cyberbullying. Nah, cyberbullying ini berbentuk elektronik. Nah, bullyingnya seperti apa? Yaitu menggunakan dunia maya atau media sosial melalui email atau melalui pesan singkat dari telepon Ananda sekalian. Kemudian bisa juga dengan memposting foto atau video yang bertujuan untuk merendahkan, melecehkan, merugikan korban bullying ini. Nah, jadi cyberbullying ini berbentuk elektronik, yaitu diunggah di media sosial atau email dan sebagainya untuk menyakiti, merendahkan, merugikan korban bully. Nah, korban bully ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang cenderung lemah, ya, yang cenderung lemah, tidak berani, lalu berbeda. Berbeda seperti apa? Berbeda dalam fisik atau berbeda ras. Nah, perbedaan ras ini bisa terdapat kasus pembulian. Lalu kepada anak-anak yang penyendiri, biasanya anak-anak penyendiri ini sering dijailin, dihumorin secara berlebihan, lalu dikucilkan, dihasut supaya tidak ada yang mau berteman dengan dia. Itu termasuk bullying. Kemudian bullying ini bisa dilakukan pada anak perempuan atau anak laki-laki. Nah, kalau bullying pada anak perempuan itu secara emosional, sedangkan bullying terhadap anak laki-laki itu secara fisik lalu emosional. Karena kita ketahui bahwa anak laki-laki ini kuat mentalnya dan ia mampu. Ia tidak ada bersimpati untuk tidak memakai fisik. Ia bisa memukul, lalu dia bisa menyakiti, lalu dia bisa menendang serta menghancurkan barang-barang korban pembuli ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa bullying ini suatu tindakan yang bertujuan untuk menghina, menakuti atau menyakiti orang lain serta mengintimidasi korban tersebut. Nah, baik, mungkin hanya ini yang Ibu sampaikan. Ibu kembalikan pada guru BK. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih saya ucapkan kepada psikologi Ibu Adira yang telah memberikan penjelasan. Nah, saya sedikit ingin menyimpulkan penjelasan dari Bapak Dermawan beserta Ibu Adira di mana yang telah menjelaskan apa itu bullying. Yang intinya bullying adalah tindak kejahatan yang seharusnya tidak layak diperbuat, apalagi kita sebagai peserta didik maupun tenaga pengajar, di mana bullying ini berdampak tidak hanya secara fisik namun juga mental. Nah, untuk itu kepada kelas beserta murid-murid ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin dijelaskan kembali, saya persilahkan. Baiklah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan dari penjelasan Ibu psikolog tadi. Jadi intinya itu bullying itu sangat tidak dianjurkan
dimanapun, karena itu sudah perilaku menyimpang. Nah, jadi sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan atau kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, namun tetapi juga kuat secara mental, sehingga di situ ia bebas dalam melakukan pembunuhan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada guru BK. Nah, baik, saya sedikit mengulas ya, bahwa di zaman sekarang banyak sekali terdapat bullying, tidak salah, namun juga di kalangan selebritis, seperti yang pernah kita lihat di Instagram atau YouTube, banyak sekali komentar-komentar pedas yang dilontarkan kepada public figure tersebut, yang sekiranya komentar itu tidak layak disampaikan. Dan itu adalah contoh real bullying ataupun cyberbullying yang dapat kita lihat dan amati secara betul sekali, Bu. Kepada siswi-siswi Ibu, apakah ada ingin menyampaikan, mungkin memberikan contoh bullying yang pernah kalian amati atau kalian rasakan sendiri selaku pelajar? Saya, Bu. Nah. Ya, silakan, Nak. Ya. Silakan bertanya, Nak. Silakan, Nak. Putri aja dulu, Bu. Ya. Saya pernah merasakan bully, Bu. Nah, kan soal fisik, Bu. Ya, bagaimana? Itu kan saya mempunyai bobot badan yang berlebih. Nah, di situ saya merasa minder, Bu, dengan keadaan fisik saya, Bu. Ya. Ibu, Saudari Putri, minder ini dikarenakan ejekan dari teman atau itu timbul dari dalam diri sendiri? Nah, itu, Bu, dari ejekan dari teman yang menyebabkan saya itu minder, Bu, untuk rumah atau gimana. Nah, itu kan menjadi serba salah, Bu. Boleh Saudari Putri menjelaskan atau memberi gambaran ejekan berupa seperti apa yang teman-teman lontarkan kepada Saudari Putri? Nah, dia mengejek saya, Bu, dengan perkataan seperti ini. Badan kau tuh besar nian, coba kau kurus, pasti kau cantik. Kenapa kau tuh besar nian badannya, kata dia, Bu. Gitu. Nah, itu kan mematahkan semangat saya, Bu, untuk gimana kalau misalkan saya keluar nanti saya bakal diajak lagi gitu. Ya, nanti kita bersama-sama akan mencoba membantu Saudara Putri keluar dari masalahnya dan kita menemukan titik terang supaya permasalahan bullying ini bisa dientaskan di sekolah kita. Ya, Bu. Apa ada lagi yang Saudari Putri lain dari pengejekan terhadap bentuk badan atau mungkin ada seperti yang lain? Maaf, Bu, mungkin bisa kita supaya mengefisien waktu, mungkin kita langsung saja pernyataan dari murid kita, siswi Trianti lagi mungkin. Ya, mungkin Saudari Putri terkendala oleh jaringan. Dan kepada Saudari Trianti tadi ingin menyampaikan pendapatnya, Ibu persilahkan. Ini sebelumnya semoga yang kalian utarakan ini memang benar-benar terjadi di sekolah kita ya, Nak, ya? Iya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih kepada Ibu Mary. Baik, di sini sebenarnya saya mengalami bullying itu pas kemarin, Pak, pas masuk itu, Pak, pas mos tuh, Pak. Kan banyak kakak tingkat tuh, Pak. Nah, kakak tingkat tuh kayaknya tuh semenah-menah gitu, Pak, kepada adik tingkat gitu, kepada saya. Ya, khususnya kepada saya sendiri ya, Pak. Seperti kayak nyuruh-nyuruh gitu, Pak. Terus walaupun nggak dengar secara langsung di telinga saya gitu, Pak, tapi kakak tingkat itu kayak
ngomongin saya gitu Pak. Emang benar itu ngomongin saya, seperti walaupun bullying enggak secara langsung, secara halus, tapi menurut saya itu suatu tindakan bullying juga sih Pak. Contohnya seperti kemarin itu Pak, kan saya kan disuruh membawa tasan yang dari karung kan Pak. Nah karung saya tuh karungnya jelek Pak. Nah dari karung jelek itu tuh kakak kelas itu pada ngeledek Pak, pada bilangin tas kamu jelek banget. Nah itu tuh kalau menurut saya itu tuh udah mulai bullying sih Pak. Bullyingnya tuh udah apa ya, walaupun masih verbal gitu Pak, walaupun masih omongan kayak gitu, tapi kan bagi khususnya sendiri gitu Pak, kan merasa sakit hati Pak. Apalagi betul. Kita kan baru pertama kali masuk ke sekolah itu Pak, kita tuh mau belajar di situ kan mau dengan damai, tanpa adanya coretan sedikit pun, tanpa adanya masalah. Tapi kok ini pas pertama kali masuk ke sekolah ini, kakak kelas itu melakukan hal seperti itu pada dengan mengatai saya seperti itu. Itu sih yang saya alami. Oke. Siap. Nah, baik. Apakah sudah cukup, Saudari Triyanti? Saya rasa cukup. Nah, untuk ini kita mungkin akan membahas kegiatan ini lebih lanjut kepada siswa-siswi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian bullying kepada kepala sekolah maupun wali kelas, saya sendiri dan Ibu Psikologi? Saya Bu. Silakan. Ya silakan. Maaf Bu, sebelumnya ini siapa Bu yang mau bilang pertama Bu? Siapa yang mengangkat tangan duluan tadi? Ya. Tidak terlihat karena maaf teman saya Putri. Yang ada sih Bu yang saya ngeganjal di hati, yang ingin saya tanyakan Bu. Ya silakan. Tentang masalah bullying. Ya. Apa sih Bu yang menyebabkan mereka tuh bisa membuli kita gitu Bu? Kenapa gitu penyebabnya? Kan kita kan nggak pernah bikin salah sama dia, kita nggak pernah nyenggol dia. Membuat faktor dia tuh menjadi seperti itu, membuli. Mungkin bukan saya aja yang dibully Bu, mungkin ada yang lain lagi yang bully. Jadi pertanyaan saya, apa sih Bu yang membuat mereka tuh membuli orang nggak sih? Sekiranya yang menyebabkan anak-anak temannya. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada rekan-rekan sekalian, siapakah yang ingin menjawab, atau saya sendiri yang akan menjawab. Saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin bisa di Ibu Psikolog dulu mungkin, atau Ibu Wali Kelas, atau Ibu sendiri. Baik, saya mencoba menjawab. Apa jaringan saya bagus di rekan-rekan sekalian? Bisa terekam. Bagus Bu, bagus. Oke. Jadi bullying ini terjadi karena anak-anak yang lemah atau kurang bergaul ataupun beradaptasi. Nah, selain anak-anak yang lemah ini bisa juga pada faktor anak-anak yang berbeda fisik, ras maupun yang lain. Nah, kan kebanyakan kalau fisik itu anak SMP atau anak SMA itu kan kalau mau membuat pertemanan dengan bergeng. Nah, seperti itu karena dia melihat fisik, mana sih yang pintar, mana sih yang cantik, mana sih yang tinggi, dan mana sih yang agak-agak. Nah, yang biasanya yang agak-agak ini sering dibully karena dia terlihat lemah dan terlihat berbeda seperti itu. Selain faktor itu juga ada faktor anak-anak yang menyendiri sehingga dia menjadi korban pembulian. Jadi kita sebagai manusia, yaitu kita harus mempunyai mental yang kuat. Nah, kita harus berani, dan kalau kita terkena bully, kita jangan diam saja, segera laporkan kepada wali kelas, guru BK, ataupun kepala sekolah jika itu sudah berlebihan.
Jadi faktornya itu pada anak-anak yang lemah, berbeda ras atau berbeda fisik. Maksudnya berbeda fisik ini termasuk dengan tekstur badan, ya. Kan pada zaman sekarang ini anak-anak itu berteman dengan satu geng, tidak mau semuanya. Dia memilih-milih. Ya. Jadi kita sebagai manusia yang peduli, yang simpati kepada yang lain, kita harus beradaptasi, bergaul, jangan menyendiri. Dan anggap kalau Ananda itu mental yang kuat, jangan sampai lemah di mata orang lain atau teman-teman Ananda. Ananda harus berani. Jika Ananda dibully, Ananda harus menghindar serta melaporkannya itu kepada guru BK, kepala sekolah, dan wali kelas. Baiklah, hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Mary. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menambahkan serta menjawab pertanyaan dari Ananda ataupun saudari Trianti. Baik, rekan-rekan sekalian beserta siswa saya. Nah, sedikit saya merangkum kegiatan kita bahwa bullying itu banyak sekali faktor yang menyebabkan, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Pada saudari Trianti, apakah sudah mengerti dari penjelasan Ibu beserta Ibu Adira? Cukup puas dan mengerti. Nah, baik ya, mengingat waktu kita, langsung saja kita pada tahap pengentasan bagaimana kira-kiranya bullying di sekolah kita tercinta ini bisa berkurang ataupun menghilang, sehingga kita bisa hidup bahagia tanpa ada merasa minder ataupun merasa direcehkan. Kira-kira faktor apa yang bisa mengentaskan hal tersebut? Mungkin bisa dari kepala sekolah. Mungkin saya dulu. Nah, ya, silakan. Nah, mungkin kalau menurut saya untuk mengurangi perilaku pembulian di sekolah ini, anak-anak itu diberikan layanan oleh guru BK. Nah, layanan tersebut tentang dampak negatif dari pembulian tersebut, sehingga anak-anak mengerti apa saja dampak-dampaknya, sehingga anak-anak tersebut tuh tidak melakukan pembulian tersebut. Baik, saya kembali kepada kepala sekolah. Ada ya, mungkin betul seperti wali kelas Ibu Susi, bahwa sini saya juga menekankan bahwa mungkin guru BK bisa memberikan layanan informasi untuk memberitahu bahaya dari dampak dari bully tersebut. Lalu di sini saya sudah mengapresiasi dari siswa-siswi Trianti dan Putri tadi, bahwa apa yang dialami Putri dan apa yang dialami oleh Trianti itu sebuah cikal bakal penimbulnya bully. Jadi di sini kalian ini perannya harus cepat kalian adu atau beritahu kepada orang tua kalian atau guru BK tepatnya di sekolah. Semoga tidak terjadi lebih parah lagi pembulian itu. Semoga kita bersama-sama bisa mengatasinya. Saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, untuk Ibu Psikologi, apakah ingin menambahkan? Jadi, saya ingin menambahkan sedikit bahwa supaya terentaskan pembulian ini di sekolah manapun, termasuk di sekolah SMP 6, SMA 6, kita harus, saya sebelumnya ingin memberitahukan bahwa di dalam layanan psikologi tempat saya membuka kursus bahwa ada layanan psikoedukasi. Nah, buat anak-anak sekalian bisa mampir ke kursus saya, di mana ada di daerah Mendalo, yaitu di dalam Universitas Unja. Nah, saya membuka dengan gratis dengan syarat kartu tanda siswa, ya nak ya. Nah, jadi ini bisa juga diberikan kepada ibu guru BK. Ibu guru BK bisa memberikan layanan-layanan yang bisa merentaskan masalah-masalah siswa, dan saya juga bisa membantu dengan secara gratis dengan cara menunjukkan kartu siswanya, ya. Siap, ya. Ya. Nah, terima kasih ke penyampaian dari kepala sekolah, wali kelas beserta Ibu Adira.
Nah, di sini mungkin saya terkoreksi dengan penjelasan rekan-rekan sekalian bahwa saya akan menekankan lagi layanan BK tentang bullying, di mana mungkin saya akan mengadakan seminar, penjelasan ataupun bahaya dari bullying tersebut. Nah, untuk itu saya rasa cukup ya. Pertemuan kita pada kesempatan ini, mungkin kita akan lanjut minggu depan. Kalau kepala sekolah, ibu psikologi, serta wali kelas, dan siswa-siswa saya itu mungkin banyak sekali kekurangan. Nah, untuk itu saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Ya, sudah, saya rasa sangat cukup. Nah, ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua serta siswa saya. Mungkin cukup. Tadi kita awali dengan berdoa dan kita akhiri dengan berdoa pula. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Semoga pandemi yang berbahaya seperti saat sekarang ini bisa cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas ataupun rutinitas seperti mana biasanya. Amin, amin, amin.